Rakyat adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mutahhid bila benar-benar marah, rupanya disebabkan oleh laporan perihal perbincangan khalayak ramai di kedai seorang penjual gandum seputar kepemimpinan dan pemerintahannya, serta usaha mereka untuk mengetahui rahasia dan kebijakan para pejabat. Penguasa yang berkuasa antara 279 sampai 289 Hijriah atau 892 sampai 902 Masehi ini adalah putra Al-Muwaffaq Al-Nasir Lil Dinillah, panglima pasukan dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Al-Mu'tamid dan penguasa ke-15 dinasti tersebut, yang berjasa besar dalam memulihkan stabilitas di seluruh wilayah dinasti. Tidak aneh kala Al-Mu'tamid mangkat, Al-Muwaffaqlah yang diangkat sebagai pengganti. Penguasa ini mendapat sebutan Al-Safah kedua karena dia dianggap berhasil memulihkan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang sebelumnya terpuruk. Selain itu, dia juga sangat memperhatikan keuangan, mampu memperbaharui administrasi, menjadi panglima yang piawai di medan pertempuran, dan menegakkan peraturan dengan adil. Nama Al-Mutahhid bila kian berkibar karena keberhasilannya merebut Mesir ke pangkuan dinasti yang ia pimpin. Namun di sisi lain, pada masa pemerintahan penguasa yang berpulang pada 289 Hijriah atau 92 Masehi ini, gerakan Karamithah di bawah pimpinan Abu Sa'id Al-Hasan Al-Jannabi berhasil mendirikan sebuah negara di Bahrain selepas mengalahkan pasukan yang dikirim Al-Mutahhid pada 288 Hijriah atau 900 Masehi. Pada tahun yang sama, pemimpin sebenarnya gerakan tersebut, Ubaidullah bin Al-Hasan Al-Mahdi, berhasil melarikan diri dari Salimiyah, Suriah ke Afrika yang bersembunyi di Sijil Masah, Maroko. 10 tahun kemudian dia muncul kembali di Kairouan sebagai penguasa pertama dinasti Fatimiyah dengan gelar Al-Mahdi. Selain diwarnai dengan kestabilan, pada masa pemerintahannya muncul sederet ilmuwan, pemikir, dan sastrawan. Mereka diantara lain Ibnu Abi Al-Dunya, Al-Buthuri, Al-Mubarak, Ibnu Qutaibah Al-Balazuri, Abu Hanifah Al-Dinawari, Ibnu Wadhid Al-Yaqubi, Sabit bin Qurrah, Ibnu Al-Faqih Al-Hamazhani, Ibnu Al-Mutas, dan Ibnu Al-Rumi. Beberapa hari kemudian, Al-Mutahhid billah memanggil penasihatnya yang juga seorang menteri utama, Wazir Ubaidillah bin Sulaiman, untuk diminta masukannya perihal laporan yang dia terima itu. Sang penasihat pun menyarankan agar khalayak yang membuat resah dan marah Al-Mutahhid ditangkap dan dijatuhi hukuman. Demi Allah, saya akan menangkap mereka, apalagi menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Serga penguasa yang berpulang pada Jumat 19 Rabiul Tsani 289 Hijriah atau 1 April 902 Masehi dengan nada yang kurang senang. Sungguh nasihatmu itu telah kuasa meredam amarahku dan mengubah menjadi bersikap lembut setelah sebelumnya bertindak sangat keras dan kejam. Padahal selama ini aku tidak pernah melihat engkau membenarkan tindakan seperti itu dari sudut agama dan kepribadianmu. Andai kemudian kuperintahkan seperti hal yang engkau sarankan, tentu hal itu bukanlah sesuatu yang baik dalam menyikapi keawaman rakyat. Namun aku menyadari bahwa rakyat adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan di atas pundak pemimpin mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas amanah itu. Karena itu aku kini harus bersikap bijak. Tidakkah engkau sadar, seorang di antara khalayak ramai menyatakan sesuatu yang tidak baik itu tidak lain adalah karena dia mengalami kezaliman atau melihat orang lain menghadapi
menghadapi kezaliman. Bagaimana kita akan mengatakan kepada mereka bahwa hendaklah mereka menjadi orang-orang baik dan meniti kehidupan apa adanya tanpa melibatkan diri dari dalam perbincangan perihal masalah politik. Padahal majikan hanya akan bertahan manakala bawahannya hidup sejahtera. Harapan mereka terhadap kehidupan yang demikian itu kuat dan dada mereka lapang. Demi Allah, pendapatmu dan masukanmu itu tidak benar. Selidikilah mereka. Bila mana di antara mereka ada yang layak dipekerjakan, berilah mereka pekerjaan. Bila mana di antara mereka ada yang hidup kesulitan, berilah mereka harta dari kas negara, agar kesulitan mereka dapat teratasi. Bila di antara kerumunan itu ada orang-orang yang keadaan demikian, berarti mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Arahkanlah mereka agar tidak berkumpul di kedai si penjual gandum untuk membuat suasana kian keruh. Berilah mereka pemahaman dan arahan. Katakan kepada mereka, andai ucapan dan keinginan mereka didengar dan bila diketahui sultan, tentu akan berakibat buruk dan bisa jadi mereka akan dijatuhi hukuman. Sang menteri utama pun segera meninggalkan istana dan melaksanakan sepenuhnya perintah khalifah